Jadi dalam mata kuliah lingkungan bisnis, kita berlanjut dengan topik ketiga, yaitu pusat pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ya. Mengapa itu perlu? Ya, itu juga dijelaskan di sini ya, dan bagaimana praktek pelaksanaannya. Oke, ya. Ini buku ini bisa diakses di Google Classroom, sudah saya sediakan. Ya. Oke, saya jelaskan nanti rekamannya ada kalau mau disimak lagi, dan nanti eh, bahan modul tidak punya, saya langsung perhatikan dari sini aja, kalau sempat saya bikinkan modul ringkasannya. Ya. Oke, kita mempelajari kenapa perusahaan, ya. Jadi kita mempelajari bisnis dalam ini perusahaan-perusahaan, ya. Terutama kalau perusahaan besar, ya, itu punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Ya. Di bagian sebelumnya kita sudah belajar stakeholder, ya, pemangku kepentingan. Ya. Perusahaan harus memperhatikan pemangku kepentingan, termasuk juga pelanggan, ya, pemasok, pesaing, masyarakat, dan sebagainya. Nah, di dalam konteks bermasyarakat atau bernegara, perusahaan juga punya tanggung jawab. Ya, nanti kita bahas di bagian ini. Ya, yang pada intinya memahami kalau perusahaan semakin besar, dia punya kemampuan yang juga sangat besar. Nah, kemampuan sangat besar ini haruslah dipertanggungjawabkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya. Ya, nah ini di buku dibahas ya, bahwa perusahaan itu bahkan punya aset yang bisa menyamai suatu negara. Ya. Jadi dia merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dan punya power, ya, corporate power istilahnya, ya. Coba di gambar ini berdasarkan data lama ya, tahun 2016 ya. Bahwa sebenarnya satu perusahaan besar yang multinasional itu sudah sebanding besarnya, ya, revenue-nya, pendapatannya hampir menyamai GDP, Gross Domestic Product, ya, GNP, ya, atau PNB kita menyebutnya, pendapatan nasional bruto, ya. Jadi sudah menyamai. Misalnya ya, eh, perusahaan terbesar di Amerika ya, Walmart. Walmart itu jaringan toko retail, ya, semacam supermarket. Itu sudah hampir sama besarnya dengan satu negara, negara Belgia di Eropa. Kemudian perusahaan listrik di Amerika, tiga State Grid itu sudah menyamai besarnya dengan PNB negara Filipina. Toyota Motor, kalau kalian tahu, Toyota Motor seluruh dunia ya, di Jepang, dari seluruh negara di dunia, multinasional dikonsolidasi termasuk di Indonesia, itu menyamai besarnya dengan negara Bangladesh. Apple menyamai besarnya dengan negara Vietnam. Ya. Jadi kekuatan suatu perusahaan itu sudah hampir sama kekuatannya dengan satu negara. Ya. Walaupun bukan negara besar, ya, negara yang bukan apa namanya, bukan G20 misalnya, ya, termasuk Indonesia, ya, bukan G20, ya. Indonesia sudah masuk G20 ya. Ini negara-negara ini negara yang bukan G20. Tapi kekuatan mereka sudah setara dengan suatu negara. Jadi mereka punya power tertentu yang bisa boleh dikatakan menyamai kekuatan suatu negara. Ya. Nah, karena itu ya, haruslah sebisa mungkin perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan besar itu, bisa mempertanggungjawabkan eh, apa kekuatannya untuk kebaikan masyarakat. Ya. Orang semakin prihatin bahwa bisnis semakin powerful di dunia ini, dan mereka harus diminta untuk bertanggung jawab juga, ya. Dan inilah banyak akhirnya apa, berbagai macam kalangan itu menuntut adanya pertanggungjawaban dari perusahaan, ya, karena dia sudah melibatkan sekian banyak orang, ya, mempunyai atau memiliki aset yang demikian besar, ya, itu sudah harus dikendalikan dengan baik. Dia bisa bergerak sendiri gitu loh, ya. Kalau negara itu kan sekumpulan masyarakat yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, ya, suatu negara, ya kan. Kalau negara itu demokratis, dia harus, rakyat adalah berdoa, ya, jadi semua kegiatan negara itu tujuannya harus dikembalikan atau mengabdi kepada rakyat.
rakyat. Ya. Nah, terus bagaimana dengan satu perusahaan? Nah, perusahaan yang sudah sama bersaing dengan satu negara tadi, siapa yang bisa mengendalikannya selain pemiliknya? Nah, kita tahu bahwa pemangku kepentingan stakeholder perusahaan bukan hanya pemilik, yang kemarin kita sudah pelajari, bukan hanya shareholder atau stockholder, tapi stakeholder. Nah, untuk itu, maka supaya perusahaan atau bisnis besar itu bisa mempertanggungjawabkan itu perlu kita ada satu konsep di mana perusahaan itu benar-benar dimintai pertanggungjawabannya. Itulah konsep yang dikenal sebagai corporate social responsibility, ya, pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR orang nyebutnya. Mungkin kalian pernah dengar CSR segala macam, cuman itu artian sempit biasanya. CSR itu biasanya bantuan atau sumbangan, tapi sebenarnya konsep CSR itu luas, ya. Yaitu berarti bahwa perusahaan harus bertindak dengan cara di mana dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bertanggung jawab atas tindakannya kepada orang, masyarakat, dan lingkungannya, ya, pada orang-orang, pada masyarakat secara keseluruhan, dan kepada lingkungannya. Jadi kata kuncinya adalah responsibility atau tanggung jawab, di mana dia memberikan pertanggungjawabannya, menciptakan komitmen untuk memberikan balik kepada masyarakat. Ya. Dan juga kalau dia sampai merugikan masyarakat, ya, orang-orang atau masyarakat, maka dia harus bertanggung jawab atas itu dan segera memperbaikinya sebisa mungkin. Ya, itu juga perusahaan tidak hanya mementingkan labanya saja, tapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang mungkin merugikan dan harus mempunyai dampak sosial yang positif. Ya, jadi bukan hanya mengejar kepentingan dia sendiri, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Kita sudah bahas di konsep stakeholder kemarin bahwa perusahaan tidak bergerak sendirian, ya, tapi juga harus memperhatikan bagaimana dampak dia terhadap masyarakat, stakeholder dalam artian luas, ya. Nah, itu mengacu pada konsep lain juga yang disebut corporate citizenship, ya. Citizen itu warga negara, ya. Corporate citizenship berarti kewarganegaraan suatu perusahaan, ya, di mana tindakannya itu mengacu bahwa dia adalah bagian dari warga, ya, bagian dari masyarakat, dan memberikan komitmen untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat suatu negara. Dengan bertindak aktif, membangun hubungan kemitraan kepada pemangku kepentingan, stakeholder partnership, menemukan bisnis dalam melayani masyarakat, dan juga mentransformasikan atau merubah kinerja keuangan saja yang sempit menjadi visi terintegrasi antara kinerja keuangan dengan kinerja sosial. Jadi dia bukan hanya kinerjanya diukur dari keuangan, misal dari laba, tapi bagaimana dia bisa memberikan manfaat sosial kepada masyarakat, itu juga bisa dianggap kinerja dia. Nah, itu ya konsepnya. Konsepnya mulia sebenarnya, ya, membuat, ya, perusahaan bertanggung jawab bahwa dia juga punya kekuatan, kemampuan yang juga merubah apa masyarakat. Misalnya, ya, satu perusahaan mempekerjakan sekian banyak orang dan tergantung sekali sama perusahaan. Kalau sampai dia tidak mensejahterakan karyawannya ini, ya, maka dia merugikan negara secara keseluruhan, ya. Nah, kalau dia bisa mensejahterakan karyawannya ini, dia sudah memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kesejahteraan negara itu, ya. Jadi suatu perusahaan, misalnya satu negara, dia bisa memproduksi barang dan jasa, dia sudah meningkatkan perekonomian masyarakat itu, dia menggaji orang yang bekerja di situ, tergantung sama dia, ya kan? Itu sudah merupakan tanggung jawab besarnya. Misalnya kemarin saya baca di media ada satu kota yang sangat kaya di Indonesia katanya. Itu kota di Jawa Timur, ya. Ternyata itu kota Kediri. Kota Kediri itu sangat tergantung pada satu perusahaan rokok yang besar di sana, ya, Gudang Garam, ya. Karena rokok itu melibatkan padat karya, jadi banyak orang bekerja di situ tergantung sama perusahaan itu. Jadi perusahaan itu benar-benar mensejahterakan orang-orang di daerah situ, bergantung sekali pekerjaan pada perusahaan tersebut. Nah, itu sudah jadi big business yang sangat mempengaruhi masyarakat sebenarnya, ya. Walaupun kalau usaha rokok itu kontroversial, ya. Ada isu kesehatan juga di situ, cuman secara ekonomi dia sangat berdampak sekali kepada masyarakat yang bergantung kepada usaha tersebut, ya. Oke, kita balik lagi ke sini, ya. Apa asal muasalnya sampai dibentuk corporate social responsibility itu? Itu terutama karena
adanya perkembangan ekonomi di mana perusahaan semakin bertambah besar, ya, sehingga dia punya kekuatan atau power tersendiri. Nah, ini ringkasannya bisa dilihat di buku itu, di ringkasannya, ya. Perkembangannya dari sejak awal abad yang lalu, abad ke-20, ya. Saya geser dulu ininya. Nah, ini, ya. Jadi bisa di fasenya bisa dibagi 1, 2, 3, 4, ya. Jadi fase awal, di awal abad ke-20, abad yang lalu itu, sekarang abad 21, ya kan, abad 20, itu di Amerika terutama, ya, perusahaan-perusahaan besar itu kan mulanya di Amerika, ya, di abad modern, ya. Kalau dulu perusahaan besar ada dulu, ya, zaman dulu, ya. Salah satu perusahaan multinasional yang besar namanya VOC. Mungkin kalian pernah dengar VOC. Orang Indonesia menyebutnya company, ya, company, ya. Nah, VOC adalah perusahaan Belanda yang dalam aktivitasnya banyak beroperasi di Indonesia, ya. Itu salah satu dia orang akui sebagai perusahaan multinasional pertama yang paling besar di dunia, ya. Dia paling besar di dunia karena mengeruk kekayaan alam negara Indonesia, ya. Sampai sekarang itu masih diingat orang, itulah multinasional terbesar di dunia, ya. Dan dia punya dampak buruk yang sampai sekarang kita masih ingat, penjajahan sekian ratus tahun mereka yang memulai, ya. Walaupun VOC itu bukan bukan merupakan negara tapi perusahaan, ya, bayangkan. Jadi negara Belanda itu tidak punya inisiatif buat menjajah Indonesia mulanya, ya. Itu dimulai dari inisiatif perusahaan swasta, nah, yang namanya VOC. Nah, jadi itu hampir menyamai suatu negara. Tapi kemudian setelah 200 tahun, VOC-nya sendiri bangkrut, akhirnya negara Belanda yang akhirnya mengambil alih kekuasaan dia di Hindia Belanda, sebutannya Hindia Belanda waktu itu, di Indonesia, ya. Itu sejarah awalnya. Jadi Amerika tuh setelah abad ke-20, karena dia punya kekayaan alam yang besar, ya, negaranya luas, kemudian penduduk-penduduknya juga lumayan punya kemampuan karena orang-orang pindahan dari Eropa migrasi ke Amerika, ya, dan di sana sumber daya alamnya sangat banyak, ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar jadi tumbuh di sana, ya. Selain itu mereka punya kemampuan kapital, kemampuan human capital yang kuat juga, pendidikannya bagus, apa apa modalnya juga ada, jadi mereka bisa mandiri sebagai suatu negara dan akhirnya menjadi negara besar, negara didaya bahkan sampai sekarang. Nah, di Amerika itu di awalnya, ya, banyak perusahaan-perusahaan besar tumbuh, misalnya perusahaan mobil, GM atau Ford itu dimulai di Amerika, ya. Nah, waktu itu, ya, tanggung jawab itu terbatas hanya pada sifatnya stewardship, pelayanan, ya, corporate social stewardship, ya. Jadi perusahaan memberikan sumbangan kepada masyarakat, ya, misalnya membuat dana sumbangan untuk kegiatan apa, itu sebenarnya taraf yang paling rendah, hanya membuat sumbangan atau filantropi istilahnya, ya. Eh, jadi dalam hal ini mereka hanya pada tahap awal hanya kita memberikan balik dalam bentuk sumbangan, ya, filantropik sifatnya, ya. Ini terutama untuk menyeimbangkan tekanan dari masyarakat karena dia perusahaan-perusahaan besar, terus apa dong perannya bagi kami? Nah, itu dibentuklah sumbangan macam-macam, membuat apa sarana publik dan sebagainya, ya. Dan itu muncul dari kesadaran dari pihak eksekutifnya demi untuk membuat image yang bagus di masyarakat, image atau reputasi yang bagus di masyarakat. Jadi instrumen utamanya adalah pendanaan untuk filantropi sifatnya sumbangan dan juga public relation tahap awal. Terutama setelah Perang Dunia Kedua tahun 50, tahun 60-an, ya. Kemudian taraf selanjutnya berkembang menjadi istilahnya corporate social responsiveness. Ya, berarti responsiveness dia sebagai respon saja, terutama untuk mengatasi adanya eh, ketidakpuasan dari masyarakat, demo, protes dan sebagainya dari masyarakat, mereka sekarang lebih responsif. Terutama kalau perusahaan-perusahaan besar itu mempunyai efek negatif kepada masyarakat. Ya. Misalnya membuat pencemaran atau menjual produk yang tidak baik kepada masyarakat, meracuni dan sebagainya, akhirnya banyak orang protes sehingga perusahaan pun meresponnya dengan melakukan tindakan yang sifatnya corporate social responsiveness. Nah, disitulah dikembangkan strategi stakeholder. Jadi kesadaran stakeholder baru muncul setelah masa itu, ya. Kemudian apa?
perusahaan melakukan strategic priority untuk menanggapi masalah sosial, membuat analisis dampak sosial, kemudian merancang atau melatih kembali agar perusahaan bisa responsif atau tanggap atas adanya ketidakpuasan dari masyarakat. Ya. Kemudian mereka membuat juga stakeholder mapping dan implementation. Ya, maksudnya yang kemarin kita pelajari kan ada mengatasi masalah stakeholder. Sekarang mereka buat mapnya siapa saja pihak-pihak yang berhubungan sama kita, stakeholder ini yang mungkin uh, akan mengajukan protes dan sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya di tahun 80 dan 90-an di abad kemarin sudah muncul bukan hanya sifatnya responsiveness, tapi sudah menyadari bahwa mereka harus mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat itu ke dalam etika bisnis mereka. Ya, mereka membuat budaya perusahaan yang etis sifatnya ya tidak merugikan, membahayakan masyarakat. Jadi kesadaran etis mulai muncul sebagai bagian dari praktek bisnis. Kemudian juga ada ditumbuhkan iklim yang perusahaan itu mengembangkan etika dalam perusahaan. Kemudian mengakui adanya prinsip-prinsip etika bisnis. Pendorong terutamanya adalah kesadaran yang dari masyarakat, kemudian kepercayaan keagamaan, kemudian tekanan hak asasi manusia dari pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian adanya pelatihan etik dan sebagainya. Dan itu akan dijadikan satu sebagai bagian dari visi dan misi atau nilai perusahaan tersebut. Ya. Kalau Anda belajar di manajemen strategik, itu membuat visi misi adalah bagian pertama kalau kita menjadi merancang atau membangun strategi. Nah, visi dan misi itu sekarang sudah menjadi tidak hanya visi mereka mencari laba atau menumpuk kekayaan sebesar mungkin, tapi juga memasukkan visi dan misi itu bahwa perusahaan harus memberikan kebaikan bagi masyarakat. Itu sudah merupakan bagian yang mereka internalisasi sebagai visi dan misi perusahaan. Di tahap selanjutnya, dari tahun 90-an sampai sekarang, itu sudah taraf lebih lanjut, yaitu citizenship. Corporate Global Citizenship. Bukan hanya bahwa itu sudah terinternalisasi, tapi juga sudah lebih jauh lagi, di mana ada dibuat kerjasama atau kemitraan, ya, stakeholder partnership. Ya, kemarin sudah kita belajar di bagian stakeholder, ya, bahwa sekarang dibuat dialog khusus, ya, kita bukan apa orang yang terpisah tapi saling berhubungan terus-menerus dalam kemitraan. Bagaimana kita mengembangkan masyarakat, bagaimana mengembangkan karyawan, bagaimana mengembangkan hubungan dengan pelanggan, ya kan? Itu ada terus-menerus kemitraan yang dijalankan. Kemudian mengintegrasikan ukuran kinerja bukan hanya ukuran kerja keuangan tapi juga memasukkan juga yang sifatnya sosial dan lingkungan dalam ukuran kinerja yang mau dicapai perusahaan. Jadi perusahaan tidak melulu mencapai ukuran kinerja, tapi juga memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk bidang sosial dan lingkungan. Dan itu juga menjadi target kinerja mereka. Ya, manajer juga bekerja untuk mencapai tujuan target itu. Ya. Kemudian juga karena bisnis semakin mengglobal, ya, maka pertimbangan global juga semakin masuk, ya, dampak globalisasi, kemudian juga memikirkan sustainability atau keberlanjutan perusahaan dan bagaimana dengan lingkungan alam di sekitarnya. Dan itu sudah berkembang sampai sejauh ini, ya kan, kesadaran tentang climate change, perubahan iklim, apa greenhouse gas dan lain sebagainya sudah menjadi eh, kepentingan bersama, termasuk SDGs, ya, Sustainability Development Goals itu sudah merupakan dasar sehingga juga harus diacu bukan saja oleh pemerintah tapi dunia swasta. Ya. Nah, itu jadi perkembangan sudah lanjut, ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut apa bagaimana di perusahaan itu berkembang dalam rangka menanggapi itu. Ini sejarahnya saja, ini sejarahnya awal di mana konsep CSR atau corporate responsibility itu berkembang sejauh ini. Nah, berarti bukan hanya perusahaan itu mengejar tujuan keuangan, tapi ada juga tujuan-tujuan lainnya, tujuan sosial dan tujuan lingkungan. Ya, nanti kita bahas. Ya. Tetapi ada banyak pendapat pertentangan. Apakah perusahaan memang harus melakukan itu? Ya, jadi ada yang pro dan kontra. Ya, pro ini yang support, yang kontra yang menganggap itu tidak baik bagi perusahaan. Ya. Nah, ini ada daftarnya, ya, ada itu support, itu mereka yang mendukung pro, ya. Ada juga yang
tidak mendukung. Yang concern, ya concern itu kontra. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Mereka yang mendukung, kenapa? Ya, mendukung terutama bahwa perusahaan itu harus menyeimbangkan antara kekuatan dia dengan tanggung jawab dia. Semakin besar dia, semakin besar eh, bisnis itu dalam segi aset atau ukurannya, semakin dia perlu juga bertanggung jawab. Ya, perusahaan kecil kita tidak minta pertanggungjawaban karena dia lingkupnya masih terbatas, stakeholder yang terlibat masih sedikit. Tapi semakin besar perusahaan itu, maka itu wajiblah dia bertanggung jawab. Jadi itu, ya, menyeimbangkan kekuatannya dengan tanggung jawabnya. Ya, kemudian juga apa muncul juga perlunya perusahaan juga bertanggung jawab adalah bahwa ada pihak-pihak yang merasa bahwa pemerintah itu harus dibatasi regulasinya. Jangan terlalu banyak diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang dunia swasta lah yang harus masuk, ya, bertanggung jawab, ya. Kalau di Amerika tuh ada ideologi bahwa eh, garis tertentu misalnya eh, apa kelompok Republikan di Amerika itu membatasi bahwa pemerintah tidak usah banyak campur tangan ke urusan swasta, ya. Tidak usah banyak menarik pajak, biarkan dunia swasta yang bergerak sendiri. Harapannya mereka bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, kalau sudah pemerintah tidak banyak begitu, maka swasta harus juga ikut bergerak di situ. Nah, itu ya. Kemudian juga apa, mempromosikan atau meningkatkan profit jangka panjang dari bisnis. Ya. Maksudnya apa? Bahwa dengan adanya CSR, kita harus mendorong perusahaan itu, Anda punya tanggung jawab, bukan hanya mengejar laba jangka pendek. Anda punya peran secara jangka panjang, Anda punya dampak ke masyarakat. Tolong dijaga itu. Nah, itulah. Jadi itulah kenapa muncul perlunya CSR, karena masyarakat menganggap mereka punya dampak secara jangka panjang. Ya. Umumnya studi menunjukkan bahwa kalau perusahaan itu bertanggung jawab, mereka akan mempunyai keuntungan jangka panjang yang lebih baik juga. Ya, jangka panjang ya, kalau jangka pendek mungkin tidak ya. Dia akan apa? Karena dia punya hubungan baik dengan masyarakat, ya ada semacam orang menyebutnya social capital, ya. Maka perusahaan itu orang banyak menolong itu dalam artian karena dia sudah sangat baik berhubungan sama masyarakat, mungkin orang mau membeli perusahaan tersebut, ya kan. Eh, barangnya disukai, ya kan. Orang mau membeli dari situ, karyawan mau bekerja di situ, masyarakat juga tidak mau perusahaan ini eh, tutup, mau berlanjut terus. Nah, secara umum ya penelitian menunjukkan bahwa mereka mempunyai eh, keuntungan keuangan yang juga besar secara jangka panjang. Ya, itu logis saja karena dia punya jaringan network yang memang saling menguntungkan. Ya, dia menguntungkan kepada masyarakat, dia juga diuntungkan. Nah, kalau menjaga hubungan baik seperti ini kan, dengan jangka panjang dia juga bisa menjaga sustainability atau kelanjutan dia. Kemudian juga aspek lain kenapa perlu adanya CSR itu adalah meningkatkan hubungan stakeholder, improve stakeholder relationship. Maksudnya karena perusahaan ini punya hubungan yang baik dengan stakeholder atau pemangku kepentingannya, ya kan? Dan mereka juga berkepentingan terhadap organisasi ini atau perusahaan ini, ya jelas mereka juga akan terus-menerus mendukung perusahaan ini. Ya, jadi tindakan yang dilakukan perusahaan akan didukung, ya misalnya social action atau apa ditanggapi oleh positif oleh masyarakat dan didukung. Mereka tidak skeptis karena tahu bahwa kegiatan ini saling menguntungkan di antara mereka. Ya. Terutama kalau kegiatan itu memang murni hasil inisiatif dari masyarakat dan disupport sama perusahaan, misalnya ya. Kemudian meningkatkan reputasi bisnis. Reputasi itu apa? Reputasi itu adalah kualitas tertentu yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi hubungan dia dengan stakeholder. Dalam bahasa Indonesia nama lainnya adalah nama baik, ya. Kalau dia punya nama baik bagus, orang akan mengingatnya terus, oh perusahaan ini perusahaan bagus, perusahaan yang bertanggung jawab,
perusahaan yang tidak sembarangan, perusahaan yang tidak egois, ya kan? Reputasi itu bisa dibentuk, ya. Reputasi itu orang menganggap itu sebagai aset tak berwujud sebenarnya. Dalam akuntansi itu ada yang dikenal aset tak berwujud. Cuman akuntansi tidak bisa memberikan nilai buat sesuatu tidak berwujud tanpa melalui proses transaksi, ya kan? Tapi orang secara umum bisa menilai itu bahwa ini bereputasi baik, berarti perusahaan ini sebenarnya punya aset, ya, punya aset besar yang tadi itu secara jangka panjang dia bisa gunakan menjamin kelangsungan hidup dia di masa depan. Ya. Jadi boleh dikatakan perusahaan yang punya reputasi baik itu punya hidup yang panjang nantinya. Ya. Nah itu ya, salah satu hal yang mendukung kenapa perlu CSR. Ya. Kemudian yang kontra. Nah yang kontra apa alasannya? Ya. Yang kontra yang paling gampang adalah perusahaan itu katanya, terutama berdasarkan seorang ekonom yang terkenal, ya, bahkan menerima Nobel namanya Milton Friedman. Dia bilang satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan laba. Hal lain tidak relevan. Kalau laba nggak naik, dia nggak bisa berfungsi baik bagi masyarakat. Terus hal yang lain tidak usah dipikirkan katanya. Karena kepentingan kita hanya laba. Itu kan orang menganggap itu sangat egois pikiran seperti itu. Tapi dia punya argumen, ya kan? Eh, apa? Karena apa? Karena kegiatan lain, misalnya CSR, itu akan meningkatkan biaya, mengurangi laba, membuat ekonomi tidak efisien katanya seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan lainnya tidak ada hubungan sama bisnis itu pemborosan, ya. Ngasih sumbangan, ngasih kegiatan, bikin kegiatan itu tidak menambah nilai ekonomis katanya. Kalau suatu perusahaan tidak menambah ekonomis secara umum berdampak kepada ekonomi keseluruhan karena sumber daya tidak dialokasikan dengan baik, itu alasan ekonominya seperti itu. Tapi itu banyak ditentang, ya, banyak ditentang. Alasannya adalah secara jangka panjang hal itu tidak berujung baik. Mungkin secara jangka pendek iya, ya. Tapi secara jangka panjang tidak. Tadi sudah dijelaskan ada penelitian yang menemukan bahwa kalau perusahaan itu menjaga hubungan baik dengan stakeholdernya, ya, ya tentu saja dengan ada cost tertentu yang dikeluarkan, ya kan secara jangka panjang dia mampu hidup karena dia punya reputasi atau punya hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Ya. Nah ini beda pendapat di sini, ya kan? Tapi ini belakangan ini sudah tidak banyak didukung lagi karena secara umum ya arah kepentingan masyarakat tidak bisa sesempit itu, ya. Nah kemudian aspek lain adalah eh, ini membuat ya adanya ketidakseimbangan antar kompetitor, ya. Satu perusahaan misalnya punya bergerak di industri yang sama ya A B C, ya. Nah, perusahaan A ini aktif dalam kegiatan CSR, ya. Dengan kata lain cost-nya banyak, ya. Sementara perusahaan yang satu misalnya dia sedikit sekali melakukan kegiatan CSR, cost-nya efisien. Ya. Nah, kalau dibandingkan kan jadi nggak gini kan, perusahaan ini terlalu besar biayanya, labanya terlalu kecil, perusahaan ini labanya terlalu besar. Jadi membuat perusahaan yang besar biaya tadi secara umum tidak unggul secara kompetitif. Dia tidak bisa unggul dengan perusahaan pesaingnya yang minim melakukan aktivitas CSR. Ya kan? Itu hampir mirip dengan yang pertama, ya kan? Tapi sekarang dibawa dibawa pada konteks persaingan, ya. Kemudian juga besarnya cost tadi itu ya bisa menyebabkan itu dibebankan kepada stakeholder. Ya, misalnya ya, dia memasukkan itu sebagai komponen cost yang merupakan bagian dari produk atau jasa. Akhirnya barang atau jasa itu dilempar ke masyarakat, ya. Dilempar ke masyarakat, harganya lebih lebih mahal yang ditanggung oleh masyarakat. Nah, itu akan menyebabkan hidden cost, cost yang tersembunyi yang akhirnya diserahkan atau dibebankan kepada stakeholder atau pihak lain, ya. Kemudian untuk melakukan CSR itu orang bisnis bukan pekerjaan utamanya kok. Buat apa kita berkecimpung atau melakukan aktivitas yang tidak ada urusannya dengan kompetensi inti kita, ya. Melakukan aktivitas misalnya lingkungan atau sosial itu bukan area kita kok, ya.
itu jelas membuat apa namanya biaya yang tidak perlu dan juga pendekatan yang tidak tepat katanya, sehingga akan mengacaukan bisnis dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Terus mungkin pendapat lain adalah kenapa bisnis harus diberi tanggung jawab besar? Padahal itu mungkin juga tanggung jawab individu masing-masing orang di masyarakat. Kenapa kami ikut diberikan tanggung jawab besar? Katanya gitu. Kenapa orang-orang tidak bertanggung jawab? Gitu kan ada semacam itu bahwa eh, bahwa seimbang lah gitu perusahaan, bukan hanya kami yang diberikan tanggung jawab, tapi individu orang-orang juga harus dilihat sebagai orang yang bertanggung jawab. Ya. Nah, tapi ya di antara pro dan kontra ini umumnya sekarang lebih berat ke arah pro, ya. Karena sekian lama ini orang melihat bahwa sisi sebelah positifnya itu banyak sekali, yaitu penting sekali bahkan sudah merupakan pakem utama bahwa perusahaan harus mementingkan aspek lainnya, ya. Jadi in support sudah amat uh, lebih menang lah dikatakan daripada yang kontraknya, ya. Jadi ini arus utama dalam bisnis sudah mengacu pada hal tersebut, ya. Jadi lebih banyak kita mendukung sisi pro-nya daripada kontranya. Kemudian, ini saya lewati. Kemudian, bagaimana sistem manajemen kalau kita melakukan kegiatan social responsibility, ya, atau citizenship itu? Yang kita bahas di sini, ya, secara umum adalah eh, kita pahami dulu tahap-tahap di mana perusahaan itu bisa berperan, ya. Global citizenship, jadi global corporate citizenship, bagaimana peran dia secara umum sebagai satu bagian dari masyarakat keluarga negara global, ya. Tahapnya ada 5, ya. Pertama elementary, kemudian engage itu sudah tahap terlibat, kemudian tahap ketiga inovatif, tahap keempat integrated, tahap kelima transformative, ya. Jadi ini langkahnya, ya, dari bawah ini sampai ke atas, ya. Kalau dari bawah itu biasanya dia berfokus hanya pada elementary, bagaimana menjaga pekerjaan, menghasilkan laba dan juga membayar pajak. Ya, lebih pada tujuannya dia mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ya, jadi kegiatan CSR-nya hanya bersifat uh, marginal dan defensif sifatnya, ya, yang kecil-kecilan sajalah, tidak merupakan bagian utama. Ya, walaupun mereka menyebut CSR itu hanya lip service saja, hanya diomong-omong saja, ya, tidak ke implementasinya. Itu boleh dikatakan elementary. Tapi kalau tingkat lanjut lagi, misalnya sudah membuat program filantropi atau sumbangan atau donasi yang khusus eh, dirancang khusus, sudah tahap berikutnya engage. Engage itu terlibat, ya. Kemudian sudah ada upaya untuk melakukan pelindungan terhadap lingkungan, ya. Dan mereka terutama melakukan ini dalam rangka mereka mendapat izin, ya, izin dari pemerintah, izin dari masyarakat, ya kan. Dan sifatnya juga hampir mirip dengan pertama, lebih pada bagaimana mematuhi, bukan dari niatnya dari dalam diri, tapi memang diharuskan dari luar. Sifatnya reaktif, ya, tapi sudah mulai stakeholdernya tuh mulai interaktif, ya, dan sudah menggerakkan public relation dengan masyarakat. Tahap selanjutnya, tahap ketiga inovatif, ya. Sekarang tidak lagi hanya sekedar demi untuk kepentingan pihak luar, tapi sudah muncul kesadaran dari dalam diri sendiri, mereka sudah mempunyai manajemen stakeholder, ya. Jadi sudah merupakan bagian dari bisnis mereka, bisnis case, ya. Kepemimpinan juga sudah mulai yang sifatnya melayani, ya. Kemudian sudah ada di dalam organisasi itu koordinasi yang sifatnya cross fungsional. Cross fungsional maksudnya fungsi-fungsi utama saling bekerja sama untuk ikut juga mengerjakan itu. Dan mereka sudah lebih responsif, ya, dijalankan melalui program-program yang nyata, ya. Hubungan dengan stakeholder itu sudah mutual influence, saling mempengaruhi. Sudah terjalin hubungan awal dan sudah membuat pelaporan kepada masyarakat dalam bentuk disclosure atau pengungkapan pelaporan mengenai CSR yang baik, ya. Itu tahap ketiga. Tahap atasnya lagi sudah lebih dari itu, ya. Mereka sudah
mengembangkan yang bersifat terintegrasi. Jadi antara kegiatan CSR sudah terintegrasi dengan kegiatan bisnis mereka yang sehari-hari. Ya. Bahkan mereka sudah eh, membuat triple bottom line. Triple bottom line itu adalah indikator kinerja terdiri dari 3 hal. Triple, ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, ESG, ya, ekonomi, sosial, and governance dalam lingkungan. Triple bottom line. Dan itu sudah merupakan nilai tersendiri, ya, sudah dijabarkan. Dan mereka berusaha menjadi terdepan dalam hal ini, ya. Memang tidak banyak perusahaan yang sudah tahap ini, cuman itu mereka karena mereka sudah sangat unggul, ya, mereka mengedepankan keunggulan itu. Struktur mereka sudah saling selaras, ya. Organizational alignment itu secara organisasional mereka sudah selaras. Apa yang mereka kerjakan sebagai aktivitas citizenship itu sudah selaras dengan aktivitas bisnis yang biasa. Dan mereka sudah mengembangkan sistem yang sifatnya proaktif. Proaktif itu sudah inisiatif duluan dalam hubungan dengan stakeholdernya. Ya. Kemudian hubungan dengan stakeholder sudah melibatkan kemitraan, aliansi. Kemitraan itu mereka bekerja sama. Ya. Kemudian pelaporan, mereka bukan hanya membuat pelaporan, tapi juga memberikan assurance. Assurance itu maksudnya dia laporannya itu sudah diaudit lah istilahnya, ya, diaudit oleh lembaga yang memang mereka hire khusus untuk memberikan keyakinan atau audit atas laporan yang mereka berikan. Ya. Minggu depan akan dibahas mengenai bagaimana perusahaan melaporkan aktivitas CSR atau sustainability, ya. Ada pelaporannya, ada kerangkanya atau standarnya untuk melakukan pelaporan. Mereka membuat apa itu laporan buku khusus untuk pertanggungjawaban keberlanjutan atau sustainability itu. Ya. Itu sudah dimulai di tahap inovatif, sekarang di tahap integratif itu mereka sudah berusaha meningkatkan kredibilitas pelaporannya dengan meminta adanya audit atau assurance. Assurance itu nama lain dari audit sebenarnya, ya. Audit orang yang khusus memberikan opini bahwa ini memenuhi syarat atau tidak, ya. Kemudian tahap ke atas yaitu transforming, ya, sudah tidak lagi ini tahap yang paling atas, ya, tidak semua perusahaan bisa seperti ini. Mereka itu sudah menjadi change the game, ya, game changer, ya, dalam ini mereka menjadi menjadi pihak yang terdepan dalam membuat sistem bisnis yang mentransformasikan aspek sistem itu menjadi uh, apa bagian dari bisnis mereka yang lebih unggul, ya. Jadi bahkan mereka membuat market creation atau melakukan perubahan kepada masyarakat, ya. Ikut mendorong perubahan kepada masyarakat, misalnya dengan meluncurkan produk-produk yang juga diharapkan dapat merubah kebiasaan masyarakat, ya. Misalnya, ya, boleh dikata pabrik-pabrik yang membuat produk mobil dengan energi terbarukan itu juga salah satu uh, transforming sifatnya, ya, mendorong masyarakat menggunakan produk yang ramah lingkungan misalnya. Itu sudah merupakan bagian dari bisnis mereka yang menjual produk yang memang uh, membantu masyarakat lebih menjaga lingkungan, ya, menjaga aspek sosial dan sebagainya, ya. Mereka sudah visioner, kemudian mereka sudah didorong oleh memang motif bisnis untuk juga bergerak di bidang ini, ya. Isu manajemennya terdefinisi, kemudian stakeholdernya sudah multi organisasi sudah melibatkan banyak organisasi, dan mereka sudah melakukan pelaporan yang sifatnya full disclosure, pengungkapan penuh, semua hal diungkapkan dengan selengkap-lengkapnya, mereka bertanggung jawab atas itu. Nah, jadi ini, ya, tahap-tahapnya, ya. Eh, Kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia kebanyakan masih tahap 1 dan 2 lah, ya, belum sampai, beberapa sudah tahap 3 dan 4, ya. Tapi belum ada yang transforming sifatnya, ya. Nah, itu, ya, sekilas saja mengenai apa corporate social responsibility, ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, apa hmm, aspek sosial, aspek lingkungan itu nanti akan dijabarkan, ya, rinciannya seperti apa. Cuman begini. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan juga harus memikirkan bagaimana dia berdampak terhadap masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat, ya.
Mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tapi sudah memikirkan kepentingan masyarakat. Bahkan kalau sampai tingkat paling tinggi, dia membantu sepenuhnya merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ya. Misalnya ya dulu perusahaan-perusahaan manufaktur besar, ya pabrik sepatu, pabrik pakaian itu eh, orang menganggap mereka mau melakukan bisnis yang tidak etis, ya. Eksploitasi sifatnya ya itu sudah negatif sekali. Mereka dianggap ya sebagai perusahaan yang justru tidak bertanggung jawab. Bagaimana tidak? Ya kan mereka demi untuk meningkatkan profit mereka eh, mempekerjakan pekerjaan itu ke negara berkembang dengan upah yang murah. Bahkan mempekerjakan tenaga kerja anak. Ya, kalau menurut undang-undang kan anak-anak tidak boleh bekerja sampai umur dewasa sekitar 17 tahun. Kalau bekerja di bawah umur itu melanggar undang-undang secara internasional. Ya, negara kita pun diakui bahwa anak-anak tidak boleh bekerja. Child labor itu jadi isu utama untuk dulu perusahaan sepatu seperti Nike, Reebok, kemudian itu banyak mempekerjakan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Ya, terakhir mereka pindah dari Indonesia cari lagi negara yang lebih murah. Nah, bayangin dia di sini membayar dengan kos produksi yang murah. Dia menjual produk mereka di negara asalnya dengan harga yang beli kali-kali lipat. Ya. Coba merek-merek terkenal ya, itu harganya jelas nggak terjangkau kalau menurut kantong kita kan, tapi di negara maju itu cukup laku. Ya. Pabrik sepatu, pabrik baju yang merek-merek terkenal itu di sini murah saja sebenarnya, tapi diberi label merek mereka harganya berkali-kali lipat. Nah itu mereka dituding perusahaan yang mengeksploitasi kekurangan orang lain. Mereka mengambil keuntungan, tapi memberikan imbalan yang terlalu sedikit kepada masyarakat, terutama di negara di mana dia mempunyai pabrik. Ya. Uh, itu bolak-balik mereka mengkanter isu itu ya, termasuk juga memberikan bukti sudah ada perbaikan kepada masyarakat, kami memberikan kepada masyarakat seperti ini ya. Itu kan kerja keras public relation mereka supaya masyarakat tidak mencap mereka sebagai perusahaan yang terlalu egoistis memanfaatkan orang lain ya. Dan sejauh ini mereka tetap oke saja ya, mungkin karena sudah melakukan public relation yang baik dan apa namanya, dan mereka juga apa berusaha mematuhi lah peraturan-peraturan yang berlaku di negara itu ya. Walaupun mereka masih mencari akal gimana cara mau meminimalkan, mengefisienkan biaya ini dengan mencari tempat lain yang lebih murah lagi, kan. Misalnya dia pindah dari Indonesia ke Vietnam atau ke Bangladesh yang lebih murah. Ya. Tapi apakah mereka benar-benar etis mengerjakan itu masih merupakan isu utama yang sampai sekarang masih terus diperdebatkan dan diperbincangkan di lingkungan bisnis. Tapi kalau mau jujur ya, apa namanya, ya janganlah seperti itu ya. Maksudnya, nah, kalau kita mau punya reputasi baik, ya, kan di depan konsep reputasi itu penting sekali. Reputasi itu harus dijaga. Reputasi perusahaan, reputasi produk tuh harus dijaga. Kan ada dibahas tadi itu ya, reputasi. Sebaik mungkin itu harus dijaga baik dan jangan punya persepsi yang buruk dari masyarakat. Ya. Ini reputasi. Ya. Bahkan reputasi ini bisa di tiap tahun dibuat ranking ya, perusahaan mana yang punya reputasi bagus ya kan. eh, Didaftarlah sekitar 7 ribuan perusahaan di 25 industri, akhirnya dipilih perusahaan yang paling bereputasi yang mana. Nah, itu kan sudah dinilai oleh masyarakat yang mana reputasinya bagus ya. Dan kalau perusahaan punya reputasi bagus, mereka akan meningkatkan daya tarik bukan hanya kepada konsumen, tapi juga kepada karyawan dan calon karyawan. Ya, mereka akan senang bergabung ke sana karena dia dianggap memberikan efek baik kepada masyarakat. Saya juga merasa umpama sebagai karyawan di sana saya juga merasa melakukan pekerjaan yang baik berguna bagi masyarakat ya kan, senang bekerja di situ karena perusahaan ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab dia kepada masyarakat seperti itu ya. Oke itu ya untuk penjelasan awal mengenai CSR ya, CSR. Eh, jadi kalau Anda mendengar istilah CSR mungkin persepsinya itu terutama berkaitan dengan filantropi. Filantropi itu bikin sumbangan ya, sumbangan pendidikan atau sumbangan kepada masyarakat desa di sekitarnya itu masih terlalu sempit ya.
CSR yang lebih bagus tuh sudah tadi sudah taraf di mana itu sudah merupakan bagian pekerjaan mereka sehari-hari, bukan hanya sekedar tempelan yang sifatnya kosmetik ya atau artifisial sifatnya, tapi CSR yang baik sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi menyatu terintegrasi dengan konsep bisnis mereka. Itu yang baik seperti itu. Ya. Jadi sudah merupakan bagian yang merupakan konsep corporate atau global citizenship. Ya, ya itu penjelasan saya. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Jadi kalau Anda baca laporan tahunan, itu ada laporan sustainability namanya. Ya, nanti di kehidupan kita bahas. Sekarang coba Anda ya browsing-browsing lah bagaimana perusahaan melaporkan aktivitas CSR-nya. Ya. Itu bisa kelihatan seperti apa. Di tahap awal itu tidak terstandar, tapi sekarang sudah terstandar. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan ya bagaimana perusahaan melaporkan aktivitas CSR dan di mana masyarakat bisa melihat aktivitas mereka seperti apa. Ya, bisa menilai kegiatan mereka seperti apa, ya kan? Apakah itu dinilai positif atau tidak ya. Misalnya di Indonesia yang sedang dulu sempat rame yaitu misalnya yang agak sensitif perusahaan seperti Freeport ya. Perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan itu banyak disorot karena memang perusahaan pertambangan itu mengeruk kekayaan alam ya. Secara ekstraktif diambil saja kemudian dijual ya. Sementara yang punya masyarakat sekitar mungkin tidak banyak dapat manfaatnya dari situ kecuali ya kalau ikut bekerja di situ ya kan. Akhirnya perusahaan-perusahaan pertambangan itu banyak melakukan aktivitas CSR ya kan. Nah, pertama kepada masyarakat di ring satu di sekitar lokasi tambang ya. Mereka membuatkan macam-macam ya membuatkan fasilitas desa ya bikin saluran air, tandon air, kemudian masyarakatnya disekolahkan ya fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan disumbang, dibuat, dibangun dan sebagainya. Nah, itu kan sifatnya membuat masyarakat sekitar sebenarnya kalau kita berpikiran ini supaya tidak mengganggu mereka gitu kan. Tapi bukan hanya seperti itu ya. Harusnya lebih jauh dari sekedar itu, aktivitas CSR benar-benar membantu masyarakat. Freeport dulu sampai bikin daftar. Ini loh sumbangan kami buat masyarakat. Jadi didaftarin semua sama dia. Ini pajak yang kami bayar kepada pemerintah Indonesia. Ini royalti yang kami bayar. Ini donasi yang kami berikan kepada Pemda. Ini masyarakat sekitar seperti ini didaftarin sama dia. Intinya dia sangat menguntungkan. Ya. Dia sudah memberikan banyak kepada masyarakat. Tapi dia juga dapat banyak dari keuntungannya tentu saja ya. Eh, apa, jadi satu perusahaan terbesar di dunia dari hasil mengeruk kekayaan alam. Ya. Di Kalimantan juga banyak perusahaan batu bara, ya kan. Eh, ada beberapa perusahaan batu bara yang beroperasi di sini, ya kan. Eh, mereka banyak melakukan aktivitas sekitar tambangnya, juga aktivitas lain yang melingkup masyarakat lokal di sini. Tapi sebenarnya kalau perusahaan pertambangan secara aspek global emission, mereka nggak bagus, ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang mengeruk hasil tambang berbentuk bahan bakar fosil, ya. Tambang minyak, tambang batu bara itu kan bahan bakar fosil, ya. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil itu menjadi emisi karbon, ya, membuat konsentrasi karbon di atmosfer kita menjadi tinggi, itu menyebabkan apa yang dinamakan climate change, ya. Bumi bertambah panas, ya, karena terlalu banyak elemen karbon dalam udara kita yang menyebabkan apa yang dinamakan efek rumah kaca, ya, greenhouse gas. Efek rumah kaca itu kalau apa kalau kalian masuk rumah kaca tuh kan ya di dalam itu lebih panas dari di luar karena ada efek di mana dia cahaya matahari dari luar dibuat terperangkap di dalam ya sehingga lebih hangat suhunya daripada di luar ya. Kalau di negara-negara subtropis atau negara-negara daerah kutub sana itu berguna buat menanam tanaman yang perlu kehangatan ya. Nah, itu dinamakan dianalogikan bumi kita ini seperti itu juga ya karena terlalu banyak gas emisi yang sifatnya karbon tadi itu menyebabkan panas matahari itu tidak bisa balik lagi akhirnya terperangkap di dalam atmosfer kita ini menyebabkan bumi kita lebih hangat. Kalau bumi tambah hangat berarti uh, banyak penguapan ya terjadi kekeringan kemudian efek cuaca berubah secara dunia itu kan
kekacauan di mana-mana dalam hal cuaca, hujan, kemudian kekeringan di satu tempat, kehujanan di tempat lain, banjir dan sebagainya itu efek yang ditimbulkan gara-gara itu ya. Walaupun banyak orang nggak percaya, ya. Ada orang yang nggak percaya hal tersebut. Nggak, bukan, bukan itu sebabnya katanya. Jadi dia mendukung saja eksploitasi selama ini atau konsumsi selama ini dan agak mengabaikan itu ya. Bahkan itu sudah masuk ke aspek politik ya. Ada pihak-pihak tertentu yang punya ketidakpercayaan tentang hal itu dan mendukung apa yang sudah dilakukan selama ini dan tidak mau menghentikan konsumsi eh, karbon atau bahan bakar fosil itu ya. Nah, itu banyak menjadi perhatian di banyak perusahaan ya sekarang ya. Aspek lingkungan itu sangat dipentingkan selain aspek sosial. Aspek lingkungan itu tadi ya berkaitan dengan eh, alam, lingkungan alam. Kalau aspek sosial berhubungan dengan manusianya, ya tenaga kerja yang digunakan, apakah mereka mempergunakan tenaga kerja anak, tenaga kerja wanita, kemudian upahnya apakah layak apa tidak, kemudian kondisi kerjanya apakah cukup layak, ya, dan diberikan dijamin keselamatannya, ya, kemudian diberikan kesejahteraan yang baik, kemudian diberikan kesempatan pekerjaan yang cukup memadai kepada masyarakat sekitar, ya, tidak mengeksploitasi mereka, ya kan, tidak ada misalnya perbudakan atau bagaimana, ya. Itu aspek sosial yang dilihat. Kemudian aspek dari lingkungan sosial, apakah memberikan manfaat positif atau tidak, atau justru merugikan, ya, atau justru mengeluarkan polusi dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian mereka. Itu ya yang menjadi bagian dari CSR ini. Jadi sangat luas sifatnya, bukan hanya terlalu sempit diartikan sebagai sumbangan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada, Pak. Oke, eh, apa bahan kita sudah tiga tiga materi ya, nanti eh, lanjut kita nanti ke bahan keempat berkaitan dengan bagaimana perusahaan melaporkan aktivitas CSR atau sustainability-nya di dalam pelaporan, ya. Pelaporan nanti di bagian berikutnya, ya. Oke, apa namanya, nanti akan saya berikan kuis juga, nanti bahan ini tolong Anda masuk ke Google Classroom ya. Nanti pelajari baik-baik bahannya sebelum nanti saya akan adakan kuis ya.